Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara hadirin jamaah ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Wasiat yang pertama, alla tusyrik billahi syai'an wa in qutita au hurikta. Janganlah kau mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, walaupun kau diancam, dibunuh dengan cara sadis dan kejam, dibakar, disembelih, ataupun dipotong-potong. Ini wasiat Rasulullah kepada seorang sahabat yang namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Wasiat yang pertama, dalam kondisi apapun jangan sampai kita mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, walaupun kita diancam dibunuh dengan cara sadis dan kejam, dipotong-potong ataupun dibakar. Tetap kita bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa sampai Rasulullah berwasiat jangan mensekutukan Allah? Karena orang yang namanya musyrik mensekutukan Allah itu adalah dosa yang besar, dosa nomor satu, dosa nomor wahid, dan dosanya itu susah dan gak bisa dihapus. Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, mensekutukan Allah, itu adalah zalim yang besar. Naudzubillah min. Bahkan Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ma duna dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih akan mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia itu berada pada jalan yang jauh atau tersesat. Na'udzubillah min. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini dalam keadaan kondisi yang pahit, yang susah sekalipun, jangan sampai kita mensekutukan Allah. Kalau sekarang mah barangkali nih, alhamdulillah sehat badannya, ekonominya lah, keluarganya tentrem, damai, utuh, amin. Maka stabillah iman kita. Tapi ke depan kita nggak tahu. Allah bisa aja nguji. Karena apa? Menguji keimanan kita di saat apa? Antum nanti nih. Nanti nih, saat ini sehat. Bisa aja ke depan sakit.
Kalau nggak sakit kita, ya sakit di antara salah satu keluarga kita. Maka di sini ujian Allah. Dari pengalaman-pengalaman yang ada. Berobat udah, kita coba barangkali ke dokter, ya, 24 jam. Belum juga sembuh. Terus ke rumah sakit, ya, betul. Belum juga sembuh. Akhirnya bingung. Begitu ada kabar burung, di sana ada orang hebat, orang sakti, padahal prakteknya perdukunan. Betul. Akhirnya yang namanya juga kedukun. Dia bilang, wah ini tidak lain dan tidak bukan. Apa? Dijahatin. Udah gitu mitnah lagi. Yang ngejahatin siapa? Orang deket. Dikasih isyarat, bahasa kitanya diludahin nyampe, ditimpuk atau dilempar batu, kelewat. Berarti bukan orang jauh. Akhirnya kita memprediksi nih, jangan-jangan tetangga kita yang kanan, yang kiri, depan apa belakang. Padahal kita udah dapat ujian dan cobaan itu semua. Kita bisa memfitnah karena kabar dukun itu. Paham itu? Insya jauh itu semua. Atau mungkin karena ekonomi kita. Saat ini kita alhamdulillah nggak ada masalah. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Suatu saat Allah uji. Ekonomi kita rada jatuh. Ya. Ekonomi kita tuh mungkin PHK kerjaan. Udah dagang ini dan itu kita coba, belum jalan-jalan. Solusinya udah, kita seakan-akan putus asa. Doa ya udah. Duha, waqiah, udah. Kan begitu ya? Lalu ada kabar, gitu kan ya. Di sono ada orang hebat, di sono ada orang sakti. Padahal mah sholat kagak. Apalagi bahasanya tipis. Mana kiai, mana kan begitu ya. Itu hati-hati itu. Akhirnya dicari dengan cara-cara yang mengarah kepada suatu kemusyrikan. Hati-hati. Baik itu urusan keluarga, urusan pekerjaan ekonomi, urusan kesehatan. Setelah kita ikhtiar, karena ikhtiar itu wajib, maka selebihnya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, pasrahkan sama Allah. Baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu saya juga suka bilang sebegini. Kita udah ikhtiar nih, udah usaha. Jalan terakhir barangkali doa kita itu, ya kan, belum dijabah oleh Allah dengan waktu yang singkat dan waktu yang cepat. Boleh dong kita melalui wasilah, yaitu orang-orang yang soleh yang kita anggap dekat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Misalnya gitu kan ya, apa namanya, abuya, kiai, ustadz, orang-orang tua yang kita anggap soleh, yang kita anggap lebih dekat kepada Allah. Maka dengan wasilah mereka lah kita minta doanya. Apa boleh? Boleh. Orang kita bukan minta sama dia kok, cuman minta tolong doain. Kan antara kita satu dengan lainnya, kita sesama muslim boleh saling doa paham? Insya Allah. Kembali lagi pesan Nabi, ala tusyrik billahi syai'an wa in kutita au hurikta. Janganlah kau mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, walaupun kau diancam dibunuh dengan cara sadis dan kejam, dipotong ataupun dibakar. Apakah ada orang yang mempertahankan ketauhidannya sampai meninggal, sampai wafat? Ada. Siapa mereka? Ada yang tahu? Hah? Sahabat Nabi? Boleh, ada juga, ya kan? Saya ingetin Siti Masyitoh. Betul? Termasuk siapa lagi?
istri Fir'aun. Siapa? Siti Aisyah. Asia. Nah, Siti Asih. Kalau Aisyah istri Rasulullah. Pernah dengar kan itu kan? Ya kan? Masito juga sama, luar biasa. Diancam, ya kan? Dibunuh dengan cara apa? Direbus, masuk kuali, betul? Kan begitu. Tapi sebelumnya dia dibunuh, diteror dulu, diancam. Siapa diancam? Keluarganya. Suaminya dibunuh, suruh masuk dulu. Setelah itu anaknya. Setelah itu anak yang masih bayi, masih dalam gendongannya. Ini luar biasa. Taruhannya nyawa, keluarganya dibunuh, tetap bertahan. Bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Oleh karenanya ini penting, saya bilang. Antum tetap bertauhid kepada Allah, selalu ta'aluknya kepada Allah, sebab ujian dan cobaannya dalam rangka memusyrikan kita tidak aja orang-orang kafir, tapi juga iblis, setan, laknatullah. Mereka akan terus mencoba kita, memfitnah kita dalam rangka merebut keimanan, ketakwaan, khususnya ketauhidan kita kepada Allah. Maka itu latih lisan kita, latih hati kita. Lisan la ilaha illallah. Hati tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bawa sampai kita naza, bawa sampai kita sakaratul maut. Begitu nanti iblis datang sama kita dalam rangka menggoda, merebut, mengambil keimanan dan tauhid kita. Kita udah biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati kita juga terbiasa mengartikan tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena fitnah dalam keadaan sakaratul maut itu ada. Konon nanti setan itu, iblis itu datang menggoda kita, bawa makanan dan minuman. Karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut, rasa lapar dan haus luar biasa. Orang lain, keluarga kita nggak bisa ngelihat kita, tapi kita bisa ngelihat iblis itu. Dalam rangka apa? Merebut iman, takwa, dan tauhid kita, ditukar dengan makanan dan minuman. Kalau seandainya kita mau dan kita tunduk, kita beriman kepada iblis, maka saat itu juga murtad, na'udzubillah min. Tapi kalau kita bertahan, tetap saya walaupun dikasih makan dan minum, dikasih kekayaan barangkali, tetap kalau mau merebut khususnya tauhidan kita nggak mau, maka alhamdulillah mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, pasti masuk surga. Amin. Barangkali itu saja. Insya Allah kita bisa berjumpa dan bertemu kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaat, berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.